Sobat Jiwa Anak Remaja, izinkan saya Royke Tony Kalalo, psikiater anak dan remaja, berbagi mengenai usulan tentang tema cara mengasuh anak berkebutuhan khusus. Tema pengasuhan anak berkebutuhan khusus ini telah saya sampaikan juga sebelumnya pada pengabdian masyarakat melalui virtual seminar dari Divisi Psikiatri Anak dan Remaja, Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga bekerjasama dengan mitra di Bojonegoro dan telah mendapatkan izin dari panitia untuk disampaikan di sosial media. Ada dua bagian pada usulan tema mengenai cara mengasuh anak berkebutuhan khusus. Pada bagian pertama, saya akan berbagi mengenai keterampilan pengasuhan secara umum untuk semua kelompok anak berkebutuhan khusus. Dan pada bagian kedua, lebih fokus pada keterampilan mengasuh anak berkebutuhan khusus dalam kondisi disabilitas intelektual dan kondisi anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktivitas. Izinkan saya Royke Tony Kalalo, psikiater anak dan remaja dari Divisi Psikiatri Anak dan Remaja, Departemen KSM, Kelompok Staf Medik Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, berbagi mengenai tema pengasuhan optimal pada anak berkebutuhan khusus. Agenda sesi ini adalah pendahuluan, kemudian pengasuhan pada anak berkebutuhan khusus, serta ditutup dengan kesimpulan. Pendahuluan. Prinsip umum penanganan anak berkebutuhan khusus. Ada 8 prinsip umum dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. 1. Anak berkebutuhan khusus adalah amanah Tuhan yang Maha Kuasa, yang harus dijaga, dirawat, dan dipenuhi haknya. Untuk itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu menerima keberadaan anak tersebut dengan ikhlas dan berusaha mengatasi perasaan cemas, kecewa, khawatir, marah, menyalahkan diri sendiri dan orang lain, serta putus asa yang berlarut-larut yang mungkin dapat terjadi. Kedua, menelantarkan anak berkebutuhan khusus merupakan perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat tidak diperbolehkan menyembunyikan atau menelantarkan anak tersebut. Ketiga, anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak lain dan dapat hidup mandiri, berprestasi sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki. Untuk itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, seperti bersosialisasi di lingkungan, berekreasi, dan berkegiatan lain yang bertujuan memperkenalkan anak berkebutuhan khusus dengan kehidupan di luar rumah. Keempat, anak berkebutuhan khusus bukan penyakit dan tidak menular. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu menyebarluaskan informasi tentang hal dimaksud, termasuk informasi mengenai prestasi atau kesuksesan yang didapat oleh anak berkebutuhan khusus. Kelima, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban memberikan pendampingan di berbagai bidang, di bidang agama masing-masing, di bidang pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Keenam, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban mempunyai keterampilan dalam merawat dan mengasuh anak yang berkebutuhan khusus melalui pelatihan-pelatihan. Ketujuh, orang tua, keluarga wajib konsisten dan bersikap terbuka terhadap lingkungan sekitar dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Dan kedelapan, orang tua, keluarga wajib harus mempunyai kemampuan teknis dan menstimulasi sedini mungkin perkembangan anak berkebutuhan khusus di rumah dan lingkungannya. Peran orang tua tentu saja memberikan pengasuhan kepada anaknya, termasuk bila memiliki anak berkebutuhan khusus. Mari kita belajar mengenai pola asuh. Pola asuh melibatkan hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak ini adalah hubungan yang unik dari semua hubungan antar manusia. Secara mendasar, hubungan orang tua dan anak merupakan hal yang kritis secara kesehatan, kenyamanan, dan kelangsungan hidup umat manusia.
Ide yang paling populer mengenai pola asuh dicetuskan oleh Diane Baumrind. Baumrind menemukan beberapa dimensi yang penting yang secara berulang didapatkan pula oleh peneliti-peneliti yang melanjutkan studinya. Dimensi-dimensi mendasar tersebut adalah dimensi kehangatan dan konflik atau pengabaian, serta dimensi usaha pengendalian. Pola asuh tersusun dari interaksi antara kehangatan, konflik, dan pengendalian ini. Pada awalnya, Baumrind mengetengahkan adanya 3 tipe pola asuh. Pertama, pengasuhan otoriter atau authoritarian, yaitu pengasuhan yang diwarnai dengan kehangatan yang rendah, konflik yang tinggi, dengan usaha pengendalian yang keras yang menekankan pada kepatuhan total atau buta, kedisiplinan ketat, dan mengendalikan anak melalui hukuman, termasuk sikap orang tua yang tidak memberikan perhatian. Kedua, pengasuhan permisif, yaitu pengasuhan yang diwarnai dengan kehangatan yang tinggi, dengan usaha pengendalian yang lemah, dengan karakteristik kehangatan emosional dan keengganan menegakkan aturan yang ketat. Pengasuhan yang ketiga adalah otoritatif atau demokratis, yaitu pengasuhan yang diwarnai dengan kehangatan yang tinggi, dengan pengendalian positif yang merupakan pendekatan seimbang, di mana orang tua mengharapkan anak-anaknya memenuhi standar perilaku tertentu, dan di samping itu, orang tua mendukung anak-anak berpikir untuk diri mereka serta mengembangkan kemandirian atau otonomi. Anak-anak dengan tipe pengasuhan otoritatif atau demokratis ini secara konsisten didapati lebih kompeten secara akademik dan sosial, serta kurang menunjukkan keluhan-keluhan sakit fisik. Kemudian beberapa peneliti seperti McCoby dan Martin pada tahun 1983 menambahkan tipe pengasuhan yang keempat, yaitu model pengasuhan di mana pengasuh tidak melibatkan diri atau uninvolved parenting, diwarnai dengan kehangatan yang rendah dengan usaha pengendalian yang rendah pula. Model pengasuhan ini memiliki kesamaan dengan kesalahan model pengasuhan permisif yang gagal dalam menegakkan prinsip standar, namun tidak seperti pengasuhan permisif. Uninvolved parents tidak melibatkan unsur perawatan serta kehangatan. Jadi orang tua dengan model pengasuhan ini seperti hanya bertindak dalam menyediakan makanan dan rumah saja. Pengasuhan yang optimal adalah pengasuhan yang memiliki pola otoritatif atau demokratis, yaitu sekali lagi berarti pengasuhan yang diwarnai dengan kehangatan yang tinggi, dengan pengendalian positif yang merupakan pendekatan seimbang di mana orang tua mengharapkan anak-anaknya memenuhi standar perilaku tertentu, dan di samping itu orang tua mendukung anak-anak berpikir untuk diri mereka serta mengembangkan kemandirian atau otonomi. Dan selain pendekatan pola asuh otoritatif atau demokratis, pengasuhan yang optimal yang dapat diterapkan pada anak berkebutuhan khusus adalah pengasuhan positif. Beberapa peneliti telah mengusulkan definisi pengasuhan positif. Shea et al. Pada tahun 2014 menganalisis 120 artikel penelitian terkait untuk kemudian menentukan pengertian pengasuhan positif sebagai berikut. Pengasuhan positif adalah hubungan terus-menerus dari orang tua dan anak atau anak-anak yang termasuk mengasuh, mengajar, memimpin, berkomunikasi, dan menyediakan kebutuhan anak secara konsisten dan tanpa syarat. Banyak studi menunjukkan perilaku pengasuhan positif sangat memengaruhi perkembangan kesehatan anak dan remaja. Pengasuhan positif ditandai oleh beberapa karakteristik seperti kehangatan, penerimaan, dukungan, penguatan positif, kasih sayang, keterlibatan, dan menetapkan batas yang wajar, kerjasama, dan saling menikmati interaksi orang tua anak. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penerapan pengasuhan anak berkebutuhan khusus yang meliputi keterampilan pengasuhan umum kondisi disabilitas dan keterampilan pengasuhan secara khusus pada disabilitas intelektual dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Tugas pengasuhan anak berkebutuhan khusus yaitu pendampingan di berbagai bidang kehidupan, serta keterampilan mengasuh, merawat, dan memberikan stimulasi, dan menerapkan pola asuh otoritatif, pola asuh yang positif, konsisten, dan terbuka. Keterampilan pengasuhan secara umum meliputi 1. Deteksi masalah dan stimulasi anak. 2. Potensi anak yang dikembangkan. 3. Perilaku anak. 4. Pembelajaran anak.
Keterampilan pengasuhan secara umum untuk deteksi masalah dan stimulasi yaitu sebagai berikut ya. Membawa anak ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis sedini mungkin dan teratur berkelanjutan sejak balita untuk dilakukan kegiatan deteksi dini, stimulasi dan intervensi tumbuh kembang anak. Kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis tersebut dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. Lalu orang tua memberikan rangsangan atau stimulasi secara konsisten agar anak dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Di tiap tahapan usia ada target pertumbuhan dan perkembangan atau yang sering kita sebut milestone yang perlu dievaluasi pada anak apakah tercapai atau belum. Kemudian orang tua membiasakan untuk menarik perhatian anak terhadap bunyi-bunyi di lingkungannya yang sering terjadi, seperti suara orang yang mengetuk pintu, suara telepon, suara motor, bunyi mesin mobil, dan sebagainya. Biasakan agar orang tua juga tetap mengajak bicara anak dengan berhadapan muka agar wajah dan gerak bibir orang tua terlihat jelas. Kemudian masih dalam deteksi masalah dan stimulasi, bila anak belum lancar berbicara, maka orang tua membawa anak kepada tenaga ahli yang berkaitan dengan kelainan si anak. Dari tenaga ahli tersebut, orang tua atau keluarga dapat mengetahui anak mereka masuk kategori gangguan apa ya, apakah gangguan komunikasi atau bicara, jenisnya apa, atau apa penyebabnya, dan apa yang harus dilakukan. Orang tua sesering mungkin mengajak anak untuk bercerita, berkomunikasi dua arah atau yang biasa kita sebut pembicaraan paralel atau parallel talk, dan memperbanyak latihan dengan menggunakan media visual atau gambar. Kemudian keterampilan pengasuhan secara umum untuk potensi anak yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak dengan menunjukkan anak berbagai bidang keterampilan yang mungkin dapat ia senangi seperti bidang seni, keterampilan kerja tertentu, dan olahraga. Kemudian pada anak dengan disabilitas fisik memang memerlukan latihan rutin dan menggunakan alat bantu untuk mencegah bertambahnya kecacatan dan memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari. Orang tua menyediakan lingkungan yang aman bagi anak untuk memberikan kesempatan bereksplorasi, bereksperimen, dan bermain. Serta dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak, misalnya ruangan untuk bergerak secara bebas, alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan lain-lain perlu juga disiapkan oleh orang tua dalam pengasuhan. Kemudian keterampilan pengasuhan yang masih secara umum di dalam perilaku anak, orang tua melatih kemandirian anak sesuai dengan kemampuannya dengan cara memberikan kesempatan anak untuk melakukan sesuatu secara mandiri atau tidak segera dibantu oleh orang tua. Kemudian orang tua mengembangkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan anak, mengendalikan dan mengarahkan perilaku anak, mendiskusikan aturan dengan anak dan berusaha melakukannya, serta memberikan instruksi dan permintaan yang jelas dan tenang sesuai dengan usia anaknya. Lalu orang tua perlu juga mengenali penyebab masalah munculnya perilaku bermasalah pada anak. Mampu merespons secara positif ketika berinteraksi dengan anak, seperti ketika anak meminta pertolongan, atau pada saat memberikan informasi, memberikan nasihat, dan memberikan perhatian. Serta orang tua perlu mempertimbangkan memberikan penguatan positif seperti motivasi, pujian, dan penghargaan, termasuk juga penguatan negatif ketika orang tua tidak memberikan hak istimewa tertentu dari kondisi perilaku anak. Orang tua tetap harus berusaha dalam mengasuh anak untuk tetap tenang dan berpikir positif mengenai perilaku anak, serta berusaha mengatasi kondisi stres pengasuhan pada orang tua dan meningkatkan rasa percaya diri, bisa juga melalui konsultasi dengan psikiater, dokter, atau psikolog. Kemudian dalam keterampilan pengasuhan secara umum untuk proses pembelajaran, orang tua memberikan kegiatan-kegiatan yang nyata atau fungsional untuk kehidupan sehari-hari. Program dilakukan secara terstruktur dan konsisten, sehingga orang tua perlu untuk membuat dan menaati jadwal terstruktur tersebut tanpa tekanan pada anak.
Aktivitas pembelajaran pun bisa dibagi menjadi beberapa tahapan dan dilakukan secara berulang-ulang. Pemberian program harus melalui tahapan yang dipecah atau diurai. Misalnya untuk mengajar cara menyikat gigi, dimulai dari mengambil sikat gigi, mengambil pasta gigi, kemudian membuka tutup pasta gigi, menekan tub pasta gigi di penutup pasta gigi, menyikat gigi bagian depan, kemudian menyikat gigi bagian kiri, menyikat gigi bagian kanan, menyikat bagian dalam, atas, depan, dan seterusnya. Jadi ada proses tahapan yang dipecah atau diurai. Kemudian dalam evaluasi kemampuan belajar, misalnya menjelang pendidikan sekolah dasar, ya orang tua dapat berkonsultasi pada dokter, psikiater, atau psikolog untuk kemudian memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak dan termasuk usaha mengembangkannya sesuai dengan sekolah yang pas ya. Masih dalam keterampilan pengasuhan secara umum di bidang pembelajaran, perlu juga anak mengikuti assessment atau tes IQ, Intelligent Quotient, ya, untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan anak. Orang tua perlu juga membantu anak membuat strategi belajar atau meminta bantuan pengajar remedial untuk mengatasi kekurangannya dan membuat program cara pembelajaran di rumah. Kemudian orang tua atau keluarga perlu juga membantu anak di rumah ya, dalam mengerjakan tugas sekolah yang diberikan atau mengulangi pelajaran yang telah diterima. Orang tua atau keluarga harus selalu mendampingi dan membimbing anak dalam belajar di rumah, terutama mengoptimalkan kemampuan fisik motorik, misalkan perencanaan gerak, orientasi kanan kiri, serta pembelajaran kinestetik ya. Kemudian orang tua juga bisa memfasilitasi memberikan alat-alat bantu dan peraga sehingga anak mampu menyentuh, melihat dan mendengar serta menghubungkan dengan konsep yang dipelajari seperti misalnya huruf-huruf ya untuk anak dengan kesulitan belajar membaca atau angka-angka dan simbol-simbol ya, positif, negatif, tanda bagi dan kali yang mungkin terbuat dari plastik ya untuk anak dengan kesulitan belajar matematika misalkan, dan menebalkan huruf-huruf yang sudah diberi titik-titik misalnya ya, untuk anak dengan kesulitan belajar menulis. Dan orang tua memberikan pujian ketika anak berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian anak dalam belajar. Sobat Jiwa Anak Remaja, demikian bagian pertama pengasuhan anak berkebutuhan khusus mengenai tema keterampilan secara umum mengasuh anak berkebutuhan khusus. Silakan bisa melanjutkan ke bagian kedua mengenai keterampilan pengasuhan untuk anak dengan disabilitas intelektual dan anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktivitas. Tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat, tetap open-minded, berbagi kisah kepada teman terdekat atau keluarga terdekat, atau bila dibutuhkan kepada psikiater, dan tetap berbagi karya, antusias, dan tabah. Salam sehat jiwa.